lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi, shalom adik-adik. Shalom. Haleluya, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Kakak mau ngajak kita yel masih inget kan ya yel-yelnya? Sika. Haleluya. Ayo sama-sama ya. Oh ya kakak undang dulu bangkit berdiri semuanya, ayo bangkit berdiri biar semangat. Oke, udah bangkit semua ya. Ayo 1, 2, 3. Ero Kids. Aku anak raja, segala raja. Oh yeah. Ero Kids. Ceria, setia, dan taat. Haleluya. Aduh tapi kayaknya masih kurang semangat nih. Sekali lagi boleh ya? Oke? Oke. Ero Kids. Aku anak raja, segala raja. Oh yeah. Ero Kids. Ceria, setia, dan taat. Haleluya. Oke, udah semangat semuanya ya? Yes. Ya, oke, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak undang kita semua sama-sama untuk berdoa ya. Mari kita tutup tutup mata kita lipat kedua tangan kita arahkan hati kita adalah kepada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari Sabat-Mu ini ya Tuhan. Saat ini kami bersama-sama Tuhan mau merayakan hari Sabat-Mu, kami mau memberikan hati kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau memberikan puji-pujian, penyembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Biarlah sungguh puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Roh Kudus kiranya hadir di manapun kami berada. Roh Kudus memimpin kami agar kami boleh sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Semuanya semangat ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini
hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita angkat pujian ini dari awal lagi ya. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka, Sekarang bersuka. sekarang bersuka, Esok bersuka. esok bersuka, Sekarang bersuka. sekarang bersuka, Sama-sama. bersuka cita. Haleluya. Haleluya, Haleluya. haleluya. Adik-adik semuanya sudah bersuka cita. Amin. Amin. Haleluya. Ini saat ini kita ada pengumuman. Masih ingat kan ya? Di setiap minggunya akan ada 2 orang yang akan kesaksian tarian yang akan kita saksikan. Nah, saat ini kita akan mau saksikan sama-sama. Ada 2 orang yang akan menampilkan kesaksian tariannya. Kita lihat siapa ya orangnya? Yuk kita lihat. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave.
lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on Haleluya, haleluya. Gimana tadi kesaksiannya? Bagus kan? Haleluya. Tadi ada siapa tadi kira? Ada Nathan, ada Shane, dan juga Shasha. Haleluya. Bagus ya tariannya. Haleluya. Minggu depan ada lagi nih. Kita tunggu ya, kira-kira siapa ya minggu depan yang akan tampil. Haleluya. Oke, kita lanjut. Ada pengumuman yang kedua nih adik-adik. Mulai minggu ini Komsel sudah dimulai ya via Zoom atau juga video call WA. Nah, baik kelas kecil, kelas tengah ataupun kelas besar. Untuk hari dan jamnya bisa tanya sama kakak-kakaknya. Kapan ya kak? Gitu. Nah, adik-adik semangat ya untuk ikut Komsel. Amin. Amin. Haleluya. Oke, kita lanjut ya pujian kita. Masih semangat kan ya? Yes. Haleluya. Kita angkat pujian. Ku mau bernyanyi Tuhan. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikan. Ku mau bernyanyi, ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikan. For you I love, for you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. Kita angkat pujian ini dari awal lagi. Katakan, Kau yang terbaik Tuhan. Haleluya. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari, memuji. For you are love, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. For you are love, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally, and
You're good to me and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. Haleluya. Yeay. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dong. Haleluya. 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 Ya, adik-adik boleh kakak undang semuanya duduk, atau yang masih kuat berdiri boleh tetap berdiri. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh kasih penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita kasih hati kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama angkat pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dari awal lagi. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu puji.
hidup kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Jesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Mari sama-sama katakan, tak usah kami takut Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang berserta dengan kami. Kami gak akan bimbang. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu Di hidup kami Tuhan. Haleluya. di hidupku. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun di tempat kami berada Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami mengucap syukur untuk waktu yang indah yang boleh Kau berikan bagi setiap kami. Ini pujian kami, penyembahan kami, kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau yang pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan, biarlah sungguh kebenaran firman-Mu boleh sampai kepada setiap anak-anak-Mu. Setiap anak-anak-Mu juga boleh mengerti, boleh menangkap Tuhan. Setiap pesan yang boleh sampai Tuhan disampaikan, agar kami juga boleh sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah kami boleh menangkapnya Tuhan dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, terima kasih ya sudah semangat dalam memuji menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik buat hidup kita. Sampai sekarang tanggal 10 Januari Tuhan sudah pimpin kita. Ada yang udah mulai sekolah walaupun masih via Zoom. Kiranya damai sejahtera Tuhan terus memenuhi hati kita semua, amin. Ada sebuah kebiasaan baru, ada cara belajar yang baru, apalagi ada cara hidup yang baru, pakai masker kemana-mana, cuci tangan, jaga jarak. Jadi kita semua harus tetap berdisiplin supaya tetap sehat, amin. Mari kita lakukan dengan sukacita. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya, adik-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar. Mari kita menyimak firman Tuhan, tapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hingga saat ini Engkau terus menolong kami, memenuhi hati kami dengan sukacita, dan saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini sungguh bisa menjadi rema dalam hidup kami rindu hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Engkau bekerja agar kami dapat mengerti firman ini dan memberikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Terima kasih,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita bicara tentang garam dunia dan terang dunia. Apakah garam dunia dan terang dunia itu? Mari kita lihat di Matius 5. Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai 16 kita baca ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Wow, Tuhan Yesus bilang kamulah garam dunia dan terang dunia. Ini Karosa punya sup nih. Ini ada Karosa udah buat sup. Siapa yang mau sup? Karosa cicipi dulu ya. Wah, di sini ada kakak-kakak juga pengen sup. Coba Kak Karosa cicipi dulu ya supnya. Wow, ini ada wortel. Ada supnya, ada wortel, ada macam-macam dalamnya. Kakak mau cicip dulu. Kenapa rasanya hambar ya? Oh, Karosa lupa. Ternyata, tadam, Karosa belum kasih ini. Ini adalah garam. Belum Karosa kasih garam ya. Wah, lupa. Kasih dulu garamnya. Buka dulu tutupnya ya. Buka tutupnya terus kasih garamnya. Nah, kakak coba lagi ya kuahnya ya. Enak loh. Wah, ternyata fungsi garam itu pertama adalah apa? Adalah membuat makanan menjadi enak. Enak atau lezat. Coba Kak Adik lihat tuh. Ada sate, ada mie goreng, ada bakso, ada udang. Aduh, ada macam-macam, ada risol, ada empek-empek. Tapi adik-adik, walaupun secantik itu makanan, kayak sup Karosa ini walaupun cantik ya kelihatannya, tapi tanpa garam semuanya tidak enak. Wah, boleh tanya mama di rumah, boleh tanya oma, boleh tanya mama, bener gak ya? Coba tanya mama di samping, bener gak ma? Kalau kita masak, kalau mama masak gak pakai garam itu gak enak. Coba sekali-sekali minta, ma masakin deh tapi gak pakai garam. Biar kalian cobain rasanya. Oh, luar biasa Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tahu bahwa kita itu harus jadi garam. Karena apa? Ternyata dunia ini adik-adik hambar rasanya. Jadi waktu ada anak Tuhan masuk ke dalam dunia, dunia jadi terasa lebih enak. Seperti makanan tadi walaupun kelihatannya indah tapi gak enak tanpa anak Tuhan gitu. Tanpa garam gak enak. Jadi waktu ada kita di rumah, waktu ada kita di sekolah, waktu ada kita di gereja, waktu ada kita di tempat bermain. Orang itu membawa apa? Anak-anak Tuhan membawa apa? Peace, love, and joy. Jadi ada damai sejahtera, ada kasih, ada sukacita. Di dalamnya waktu ada anak-anak Tuhan. Misalnya nih, ya misalnya di rumah nih. Atau di sekolah ada teman yang berantem, bertengkar. Ini punya aku, ini punya aku. Udah berantem. Datanglah garam, datang anak Tuhan, datang adik-adik Aerokids bilang apa? Tenang, mari kita berbagi, mari kita sharing. Jadi kita adalah pembawa damai sejahtera. Apalagi ada teman yang sedih, dihibur. Kita adalah pembawa kasih, pembawa sukacita. Dan tahukah adik-adik bahwa garam dan terang itu adalah identitas. Identitas itu artinya apa? Ya saya ini garam, saya ini terang. Waktu apa? Waktu saya terima kasih karunia Tuhan di atas kayu salib buat diri saya. Ingat waktu Natal kemarin, waktu kita buka hati kita buat Yesus, undang dia masuk dalam hati kita, otomatis kita jadi garam, kita jadi terang. Ya, jadi kita sudah memiliki identitas. Jati diri kita adalah garam dan terang yang ditunggu-tunggu oleh dunia ini. Oke, jadi yang kedua, apakah fungsi garam yang kedua? Gunanya garam apa sih? Tadi makanan supaya enak. Yang kedua, mengawetkan makanan. Wah, siapa di sini yang suka ikan asin? Ada yang pernah makan ikan asin enggak? Saya suka ikan asin Kak. Nah, ini ada ikan asin Kak Rosa lihat nih, pegang nih.
Nih ikan asin. Ikan asin ini kalau digoreng enak loh ya. Dipakein sambal, mama papa suka nih. Nih ternyata di ikan asin ini ada garam-garamnya. Karena dia dikasih garam. Tahu nggak adik-adik? Kalau ikan tidak diberikan garam, ditaruh begitu di luar, 1-2 hari dia langsung busuk. Dibuka kepalanya ada belatung, ih jijik. Ya ada belatung-belatungnya karena dia sudah membusuk. Tapi kalau ikan asin ini sudah, ini mungkin jangan-jangan udah ada beberapa minggu dia tidak busuk. Kenapa ya dia nggak busuk ya? Karena ikan asin itu, bakteri-bakteri yang ada di dalam ikan asin itu di stop, dimatiin gitu loh sama garam. Sehingga dia tidak menjadi busuk. Wow, nah jadi anak Tuhan harus jadi apa? Harus mengawetkan dunia. Kenapa dunia ini harus diawetkan? Karena dunia ini sedang busuk oleh dosa. Busuk oleh dosa. Ingat di zaman Nuh, betapa semua orang melakukan dosa. Sampai akhirnya apa? Air bah. Tapi ada orang-orang yang berdiri untuk berdoa. Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Ya, jadi kita harus jadi orang yang mengawetkan dunia. Gimana caranya? Dosa itu apa Kak? Misalnya dosanya iri hati. Ada teman yang dibeliin mainan. Dia juga mainannya jelek padahal mainannya bagus. Karena iri. Ngeliat temennya seneng dia gak mau seneng. Nah kalau ada temennya yang dibeliin mainan bagus harusnya kita juga seneng ya. Kita jangan iri hati. Jangan egois. Maunya menang sendiri. Ini aku punya, nggak mau berbagi, egois, iri hati, egois, marah. Nah gitu ya, itu jangan karena itu bukan fungsi garam. Fungsi garam waktu ada yang marah-marah, jangan marah-marah. Mama, papa, jangan marah-marah. Nah itu fungsinya kita ya, kita garam. Kita bilang mama, papa, tidak boleh marah-marah, harus ramah-ramah, kayak gitu ya. Jadi fungsi garam adalah untuk mengawetkan. Teman-teman juga kalau berantem, jangan berantem dong, kita harus saling damai gitu. Jadi kita mengawetkan dunia ini yang sedang semakin busuk. Anak-anak Tuhan harus hadir membawa sesuatu yang berbeda. Ya, jadi kalau ada nyontek di sekolah, tidak boleh nyontek. Jangan ikut-ikutan, karena apa? Kita ingat, saya garam, bilang sama diri sendiri, saya garam dunia. Ya itu dia, saya garam dunia. Jadi kalau teman nyontek jangan ikut-ikutan, malah ingetin temannya. Mencontek itu sama dengan mencuri loh. Semakin kamu mencontek, nanti kamu semakin gak damai sejahtera. Nanti kebiasaan malah jadi gak pinter karena gak mau belajar kayak gitu ya. Oke, yang kedua tadi apa? Mengawetkan makanan. Yang ketiga, wah nih Kak Rosa punya nih, ada segelas air. Segelas air hangat ya. Nanti dikasih garam ya, ini tadi garam nih garam ditaruh di gelas itu, di air kemudian diapain? Di glek-glek, digargle, dikumur-kumur. Terus dibuang airnya. Itu berguna buat apa yang pernah gak sakit gigi? Mama gigi aku sakit mama, gigi saya sakit. Atau tenggorokannya, aduh mama saya sakit menelan. Pernah gak mamanya kocokin air garam, anget, suruh kumur-kumur dan buang. Sakit giginya berkurang ya. Kalau sekali lagi berkurang lagi lama-lama sembuh deh. Nah jadi yang ketiga fungsi garam adalah untuk membunuh kuman bakteri yang ada di tenggorokan atau di gigi. Nah waktu kecil Kak Rosa juga pernah nih dibawa ke Ancol. Suka sama papa Kak Rosa pagi-pagi hari Sabtu ya, hari Minggu Sabtu atau Sabtu sudah pulang gereja, hari Minggu kita siang-siang pergi ke Ancol, suruh kakinya direndam-rendam di air laut berenang-berenang karena kakak punya penyakit kulit, gatel. Jadi sesudah beberapa kali itu kan air laut itu asin ya, ada garamnya. Nah itu bisa menyembuhkan gatel-gatel Kak Rosa. Dia membunuh kuman atau bakteri. Nah anak Tuhan
harus berfungsi untuk apa? Menyembuhkan. Wah, kok saya bisa menyembuhkan? Kan saya bukan dokter, Kak. Kan saya bukan obat, Kak. Caranya gimana? Nah, caranya waktu ada teman yang sakit. Ini teman saya sakit nih. Siapa? Timothy, saya lagi gak enak badan nih. Tolong dong doain saya. Nah, doain. Timothy doain ya temennya ya. Misalnya doain lewat video call ataupun lewat telepon. Ada temannya lagi, aduh kemarin saya dimarahin sama Pak Guru nih gara-gara begini-begini. Ayo kita saling mendoakan. Atau apalagi kemarin berantem sama temen nih. Jadi saling mendoakan. Kita saling apa? Mendoakan supaya kita semua bangkit lagi, hidup lagi, ada pengharapan lagi, bersukacita lagi gitu ya. Doain temannya yang sakit, hibur temannya yang lagi galau gitu ya. Kalau ada WhatsApp yang lucu dikirim ke teman-temannya supaya dia bangkit lagi sukacitanya kayak gitu ya. Jadi kita banyak-banyak berdoa. Apalagi buat teman-teman yang belum lahir baru, belum terima Tuhan Yesus, yang belum punya identitas seperti kita, belum jadi garam dunia ataupun terang dunia. Jadi kita banyak berdoa supaya kuman-kuman, bakteri-bakteri dosa itu mati ya, supaya hati yang bebal, hati yang keras itu semuanya bisa jadi lembut oleh karena kuasa Roh Kudus. Ada anak-anak Tuhan yang berfungsi jadi garam yang gak bosen-bosen berdoa buat orang tua, buat mama papa, buat teman, buat bangsa dan negara, buat seluruh dunia ini. Amin. Semangat ya. Yang ketiga, kamu adalah terang dunia. Ya, di Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Wow. Kenapa kita jadi terang dunia? Luar biasa Tuhan ya. Dia bilang kita garam, kedua kita terang. Dunia membutuhkan rasa yang enak dan terang. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan Yesus itu adalah terang dunia itu adik-adik. Jadi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, seharusnya kita juga menjadi terang-terang kecil itu di dunia. Kenapa? Karena fungsi terang itu apa sih? Kalau kita gelap nih ya, coba deh lampu mati, kita lagi duduk, kita mau berdiri, aduh, jatuh, kesandung, atau enggak, kejedot. Waktu kegelapan itu ada, kita bisa mengalami kecelakaan ya atau bahaya. Baik itu tersandung, baik itu kejedot, apalagi baik itu jatuh, pokoknya hal-hal yang gak enak bisa terjadi waktu gelap. Nah, Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Jadi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, kita juga apa tadi identitasnya? Jadi terang dunia. Kita adalah terang yang ada di atas mana tadi? Kota yang di atas bukit gak mungkin tersembunyi. Biarlah terang kita bercahaya sehingga ngasih apa? Kasih lihat jalan. Seperti Tuhan Yesus kasih kita tahu jalan itu kemana ya harus berjalan. Anak-anak Tuhan juga harus seperti itu. Jadi di tengah kegelapan, di atas bukit sana ada cahaya. Jadi orang-orang yang kesasar bisa ngelihat cahaya itu dan berjalan ke arahnya. Seperti kita ya dunia yang gelap ini, di dalam dunia yang gelap ini kita akan ngelihat cahaya itu, kita ikut cahaya itu sampai kita tidak tersesat. Nah kitalah terang-terang itu, amin. Jadi kita yang menjadi terang di tengah dunia ini ya. Jadi Tuhan Yesus tahu bahwa dunia ini sudah gelap oleh dosa. Oleh sebab itu Tuhan bilang kita ini adalah terang dunia. Ya. Waktu kita menjadi pengikut Kristus yang adalah terang, kita apa? Memantulkan. Tahu nggak mantul itu? Waktu kita jadi pengikut Kristus itu kita jadi kayak memantulkan cahaya. Adik-adik tahu nggak? Ada yang pernah belajar tentang IPA Science bahwa bulan itu sebenarnya bisa bercahaya enggak?
Tidak bisa ya. Siapa bilang bisa? Angkat tangan. Siapa bilang tidak bisa? Angkat tangan. Bulan itu tidak bisa bercahaya dari diri sendiri. Terus Kak, yang saya lihat malam-malam itu, bulan itu bercahaya, ada sinarnya itu apa? Karena dia memantulkan cahaya matahari. Ini misalnya bulan, ini matahari. Dia ke sini bersinar, cek. Nah, dia memantulkan cahaya itu sampai orang-orang di bumi lihat, oh, bulan itu bercahaya ya, padahal enggak. Dia itu memantulkan cahaya matahari. Wow, luar biasa ya. Jadi anak Tuhan seperti itu. Kita enggak bisa jadi terang kalau kita pakai kekuatan sendiri. Kita jadi terang waktu kita memantulkan cahaya Kristus, cahaya Yesus mantul. Jadi orang ngelihat, wah itu kayak Kristus kecil tuh. Siapa tuh? Adik-adik sekolah minggu kelas kecil, kelas tengah, kelas besar. Seperti Kristus yang kecil, memantulkan. Jadi dia kepantul, orang lihat, kasih Yesus. Sehingga semua orang bisa memuliakan apa? Bapa yang di sorga. Jadi kiranya kita, walaupun adik-adik Aero Kids masih kecil-kecil, namun kita punya prinsip ya. Punya juga kita tahu identitas itu artinya adalah kita. Adalah garam, adalah terang. Otomatis waktu kita apa? Terima Yesus dalam hidup kita. Jadi kalau selama ini kita masih belum berfungsi dengan baik, belum bikin enak, belum bikin apa lagi tadi mengawetkan, belum lagi bisa membunuh bakteri dan kuman, belum jadi terang. Mari kita bangkit ya di 2021 ini bilang, saya adalah garam dunia. Saya adalah terang dunia. Jadi kita mulai melangkah dikit-dikit ya. Jadi kita mau apa nih yang kita lakukan? Waktu teman sakit misalnya kita doain. Kalau bisa kita kirimin WhatsApp kata yang membangun. Atau kirimkan buah-buahan lewat gosen atau banyak cara ya, banyak cara untuk jadi garam dan jadi terang. Ya, selebihnya biarkanlah Tuhan yang bekerja. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sesederhana apapun, sekecil apapun. Dan kita berdoa, kiranya biarlah Tuhan yang mengerjakan bagian yang paling besar itu. Merubah hati orang, membuat orang bertobat itu adalah bagian yang terbesar yang Tuhan lakukan melalui kita. Kita berdoa, lakukan kebaikan-kebaikan semampu kita dan sisanya berikan kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berfungsi dengan baik sebagai garam, sebagai terang dunia ini. Amin. Oke, mari kita mau berdoa. Kita menyanyikan dulu satu pujian. Kita mau dipakai oleh Tuhan sebagai anak panah Tuhan, sebagai garam, sebagai terang dunia ini. Sehingga dunia melihat kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan melalui adik-adik di Aero Kids, melalui anak-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar. Mereka memuliakan Bapa di surga. Waktu kita berfungsi sebagai garam dunia, sebagai terang dunia. Itulah identitas kita sebenarnya. Mari kita angkat pujian ini. Seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tangan-Mu. Haleluya Tuhan. Pakailah aku sesuai rencana-Mu untuk mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan adik. Kita datang sama Tuhan. Kita bilang ini aku, pakailah hidup kami Tuhan. Jadi garam, jadi terang bagi dunia ini Tuhan. Haleluya. Ini aku, pakailah seluruh hidupku
Ini aku. Ini aku, pakailah hidupku jadi alat di tanganmu, oh Tuhan Yesusku. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu. Untuk menyatakan kasih. Jadi terang bagi bangsaku. Jadi terang bagi bangsaku. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia itu. Engkaulah terang yang sesungguhnya yang datang untuk menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Dan ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai penguasa tunggal dalam hidup kami. Kami rindu, kami dapat berfungsi Tuhan, sesuai dengan fungsi kami yaitu garam dan terang yang bisa menggarami dunia ini yang hambar ini dan menerangi dunia yang gelap ini. Ampuni kami Tuhan, kalau di masa-masa yang kemarin kami juga kurang bisa melakukannya Tuhan. Kami masih gagal, kami belum bisa mungkin maksimal Tuhan untuk mengasihi, untuk menjadi garam, untuk sungguh mengasihi, untuk mendatangkan damai sejahtera, untuk juga jadi terang Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami semua. Biarlah kuasa darah Yesus menguduskan tubuh, jiwa dan roh kami. Dan kami mau berkomitmen Tuhan, kami mau berjanji sama Tuhan bahwa kami mau jadi garam, kami mau jadi terang, kami mau jadi orang yang membuat enak Tuhan, mau menjadi suasana menjadi baik Tuhan. Kami mau menjadi orang yang mengawetkan Tuhan dunia yang membusuk ini. Kami juga mau menjadi orang yang menyembuhkan Tuhan dengan kata-kata kami, dengan perlakuan kami, tingkah laku kami, dengan doa-doa kami. Dan kami rindu kami jadi terang Tuhan yang bisa membawa orang-orang yang tersesat Tuhan untuk datang kepada Tuhan Yesus dengan cara mendoakan, dengan cara membagikan firman Tuhan, dengan cara mengasihi mereka Tuhan. Agar mereka semua mengenal Tuhan Yesus yang adalah terang yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, khususnya adik-adik kami Ero Kids di kelas kecil, tengah dan besar. Biarlah mereka serius akan Tuhan dan juga mereka mau beribadah dan mengasihi Tuhan dan sesama lebih dan lebih lagi. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.